Nah, oke anak-anak kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana perjuangan para pemuda Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Nah, ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Nah, pihak-pihak asing tersebut antara lain ada sekutu ya. Nah, terutama Belanda dan Inggris. Nah, demikian pula dengan Jepang. Nah, banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Nah, mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia itu telah merdeka ya. Nah, jadi anak-anak di sini Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Nah, Inggris itu merupakan perwakilan sekutu dari Asia Tenggara. Nah, tentara Inggris diberi dengan nama Abney ya, di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Nah, Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Nah, jadi di sini ya anak-anak, bangsa Belanda itu tadi atau banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia. Nah, di sini mereka belum mengetahui bahwa mereka itu telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Nah, selain itu juga mereka belum mengetahui bahwa bangsa kita Indonesia ini telah merdeka. Jadi Belanda itu datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Nah, di mana Inggris merupakan perwakilan dari sekutu, tepatnya di Asia Tenggara ya. Nah, tentara Inggris ini diberi dengan nama Abney di bawah pimpinan Bapak Jenderal Sir Philip Christison. Nah, di sini tugas mereka itu adalah bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta akan membebaskan tawanan perang sekutu itu tadi ya. Nah, yang selanjutnya, nah, kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda itu disebut dengan Nica ya. Nah, ditentang oleh rakyat Indonesia dan pemerintahan Indonesia. Nah, mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Nah, perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Nah, perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama yakni perlawanan fisik dan diplomasi, di mana perlawanan fisik itu dilakukan oleh kontak senjata. Nah, adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Nah, perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah antara lain sebagai berikut. Nah, kita akan melihat ya. Nah, di sini yang pertama ada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Nah, di mana pertempuran pada tanggal 10 November ini terjadi di Surabaya pada tahun 1945 yang kemudian di setiap tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Raya Pahlawan ya. Nah, berawal dari tewasnya Jenderal Malabai ya, dipimpin atau pimpinan sekutu. Nah, ada tokoh yang terlibat yaitu adalah Bung Tomo ya, ini adalah Bung Tomo, kemudian ada Bung Suryo, Gubernur Suryo, yang ketiga itu adalah Kolonel Sungkono ya. Jadi ini adalah beberapa pimpinan yang terlibat ya. Ada Bung Tomo, ada Gubernur Suryo, kemudian ada Kolonel Sungkono ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kedua itu Palagan Ambarawa ya. Nah, di mana Palagan Ambarawa ini terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 itu di Ambarawa yaitu di Jawa Tengah. Nah, kemudian setiap pada tanggal 15 Desember itu kita peringati sebagai Hari Infanteri Nasional. Nah, di mana insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Nah, sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak ya. Nah, di sini ada pun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Nah, ini adalah dua kolonel yang terlibat dalam peristiwa yang ada di Palagan Ambarawa. Nah, selanjutnya di sini ada Bandung Lautan Api ya. Nah, ini adalah bagaimana keadaan di Bandung yang disebut dengan Bandung Lautan Api. Jadi anak-anak sering mendengar yang disebut dengan Bandung Lautan Api. Nah, seperti ini ya. Ini adalah keadaan Bandung dengan ya penuh api ya. Ini Bandung Lautan Api. Nah, di sini Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Nah, insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun rakyat Bandung itu menolaknya. Nah, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai oleh sekutu. Nah, tokoh yang terlibat itu antara lain adalah Motoha, ada Abdul Haris Nasution, dan ada Suryadi Suryadharma. Nah, di sini ada tiga
tiga tokoh yang terlibat di dalam Bandung Lautan Api itu tadi ya, karena di sini ada insiden yang bermula dari ultimatum sekutu yang meminta senjata dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Nah, namun rakyat Bandung itu menolaknya. Jadi mereka membakar kota Bandung agar tidak dikuasai oleh sekutu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa ini disebut dengan Bandung Lautan Api ya. Nah, yang selanjutnya itu ada Medan Area. Nah, di Medan Area itu terjadi pada tanggal 10 Desember pada tahun 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Nah, di sini tokoh yang paling terkenal itu adalah Ahmad Tahir ya. Nah, ini adalah keadaan di Medan Area pada saat itu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada serangan umum 1 Maret pada tahun 1949. Nah, di mana serangan umum ini terjadinya di Yogyakarta. Nah, peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Nah, kota atau tokoh yang terlibat di sini antara lain ada Lektol, kemudian ada Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono ya. Nah, ini adalah beberapa tokoh yang terlibat di dalam serangan umum yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1949 ya. Nah, di sini kemudian ada juga perundingan Linggarjati ya. Nah, perundingan Linggarjati ini diadakan pada tanggal 10 November pada tahun 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Nah, dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dengan Belanda diwakili oleh Prof. Suherman ya. Hasil perjanjian ini ada dua. Yang pertama ya, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera. Nah, kemudian yang kedua, negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur dan negara Kalimantan ya. Nah, yang selanjutnya ada perjanjian Renville. Nah, perjanjian Renville ini diadakan pada tanggal 17 Januari pada tahun 1948 dari atas kapal USS ya. Renville memiliki area Amerika Serikat. Nah, isi perjanjiannya ada beberapa ya. Yang pertama itu Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas dasar tengah Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera. Kemudian yang kedua, semua pasukan RI atau Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki oleh Belanda. Nah, selanjutnya Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Nah, namun Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville ini dan melakukan agresi militer Belanda kedua, yaitu pada tanggal 19 Desember tahun 1949 ya. Nah, ini adalah isi perjanjian Renville ya. Kemudian yang ketiga itu ada perjanjian Royen ya. Nah, perjanjian Royen ini diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Nah, Indonesia diwakili oleh Mohroem dan Belanda diwakili oleh Van Royen. Nah, di mana di sini ada isi perjanjiannya ada 4 ya. Nah, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Yang ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang terakhir itu akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Nah, ini adalah beberapa perjanjian yang terjadi di Royen ya. Nah, selanjutnya, di sini kita akan melihat, kemudian kita akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai perjanjian-perjanjian yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, itu anak-anak bisa pindahkan nanti jawaban yang akan kita bahas ini ke buku catatannya ya. Di sini ada ayo berlatih. Nah, itu di halaman 133 kita akan menjawab bersama-sama ya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan perjanjian yang sudah kita bahas tadi ya.